Attitude mempengaruhi hubungan kita dengan semua makhluk. Ya, kita adalah makhluk hidup yang diciptakan untuk saling terhubung. Sebagai makhluk sosial, kita butuh terhubung dengan manusia lain. Dan sebagai makhluk yang tinggal di bumi, kita hidup berdampingan dengan alam dan isinya. Hubungan yang baik dengan orang lain, alam dan isinya, ini akan terbentuk ketika kita memiliki sikap mental yang positif. Itulah mengapa dikatakan bahwa attitude mempengaruhi hubungan kita dengan semua makhluk. Kita bisa mengambil contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana attitude punya peran penting di sana. Misalnya, attitude seseorang yang suka mencela. Menghadapi orang dengan attitude demikian tentu bukan hal yang menyenangkan, bukan? Celaan bisa menimbulkan perasaan terluka, rasa rendah diri, trauma, atau sekedar tidak membuat nyaman. Meskipun mungkin kamu sudah belajar tentang dikotomi kendali, lalu mampu merespon sebuah celaan dengan proses yang lebih aman untuk diri sendiri, namun bukankah usaha untuk mengendalikan diri tersebut tetap menggunakan energi yang terus-menerus digunakan untuk menghadapi orang yang berpotensi mengusik inner peace kita? Tentu ada batas toleransinya, bukan? Pada titik tertentu, mungkin kita akan memilih membatasi diri untuk terhubung dengan orang tersebut. Apalagi bagi orang-orang yang mudah terluka oleh celaan orang lain. Bisa jadi celaan yang diterima itu menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan pelakunya. Inilah reaksi yang bisa terjadi dari keberadaan sebuah attitude. Selain hubungan kita dengan sesama manusia, attitude juga berperan dalam interaksi kita dengan alam dan isinya. Misalnya, orang yang suka membuang sampah sembarangan, bisa jadi ia tidak sadar bahwa ia sedang mempresentasikan kondisi sikap mentalnya yang buruk. Berbeda halnya dengan orang-orang dengan sikap mental positif terhadap alam. Mereka berusaha untuk menjaga alam dengan tidak bertindak merusak. Mereka optimis bahwa menjaga alam adalah juga menjaga kelangsungan hidup manusia. Hal kecil yang bisa dilakukan mungkin seperti terlibat dengan gerakan zero waste untuk kelangsungan bumi, atau menanam pohon di lingkungan tempat tinggal. Timbal balik dari tindakan tersebut adalah pohon akan membantu kita mendapatkan udara yang lebih baik. Attitude menentukan cara pandang kita dalam hidup. Jeff Keller dalam bukunya mengatakan bahwa sikap mental adalah jendela Anda memandang dunia. Menurutnya, semua orang memulai kehidupan ini dengan sikap positif, atau dengan kata lain, jendela mental yang bersih. Ia memberikan contoh bagaimana seorang balita dalam belajar berjalan. Ketika balita tersebut jatuh, apa yang dilakukannya? Balita itu kembali bangkit, lalu mencoba lagi sampai benar-benar berhasil berjalan. Dalam hal ini, jendela si balita masih bersih sehingga tidak dikenal menyerah, apalagi menyalahkan orang lain sebagai penyebab ia jatuh. Orang dewasalah yang seringkali mengajari bayi untuk menyalahkan benda ataupun hewan sebagai kambing hitam. Karena itulah, di kemudian hari, kehidupan bisa jadi mengotori jendela kita. Dan masih menurut Keller, jendela tersebut akan kotor karena terciprat kritik orang tua dan guru, coreng ejekan teman, berlumur penolakan, dinodai kekecewaan, juga dikeruhkan oleh keraguan. Lalu
Bagaimana dengan orang yang memiliki sikap mental negatif? Seperti halnya ketika kita memandang taman bunga dari jendela yang kotor, taman bunga itu sebenarnya indah, tetapi menjadi terlihat buruk hanya karena kita melihatnya melalui jendela kaca yang kotor. Begitulah gambaran sederhana bagaimana kita memandang dunia dengan sikap mental yang negatif. Ini contoh ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah membuat sebuah keputusan. Orang dengan jendela bersih akan memeluk setiap tantangan yang datang dari keputusan tersebut. Namun, orang dengan sikap mental negatif akan menganggap bahwa tantangan adalah sebuah ancaman. Karena itulah, ia kemudian berusaha untuk menghindari tantangan dan mempertanyakan kembali apakah keputusan ini memang tepat. Sedangkan orang dengan sikap mental positif akan menjadikan setiap tantangan sebagai ujian untuk naik ke level kehidupan yang lebih tinggi. Itulah mengapa ya sobat online, attitude dinilai dapat menentukan cara pandang kita dalam hidup. Attitude yang buruk akan membawa kita pada cara pandang yang negatif. Sedangkan attitude yang positif akan berpengaruh bagaimana kita memandang hidup dengan lebih baik. Dan yang selanjutnya, attitude mempengaruhi kesehatan kita. Benarkah attitude dapat mempengaruhi kesehatan kita? Jawaban yang kamu butuhkan mungkin membutuhkan bukti yang kamu alami sendiri. Misalnya, kamu pesimis akan suatu hal. Cobalah untuk mengingat ulang mengapa kamu pesimis. Pesimis adalah contoh mental negatif yang cenderung mendorong seseorang untuk berkutat pada masalah, bukan solusi ya. Orang dengan mental pesimis berpikir tidak akan bisa. Ia selalu melihat keterbatasannya dan bukannya peluang yang mungkin membawanya pada keberhasilan. Karena itulah, ketika sikap pesimis ini terus-menerus berlangsung dalam kehidupanmu, kamu akan lebih sering menghadapi stres dan frustasi. Padahal, kamu tahu bahwa stres adalah pemicu datangnya berbagai penyakit, bukan? Itulah mengapa attitude dikatakan bisa mempengaruhi kesehatan kita. Berarti dapat kita simpulkan ya bahwa attitude memiliki banyak manfaat, yakni 1. Mempengaruhi perilaku. Sikap positif akan menghasilkan perilaku baik, namun pilihan attitude yang buruk akan melahirkan tindakan negatif. Dan yang nomor 2, mempengaruhi hubungan. Sikap yang kita pilih menentukan baik buruknya hubungan kita dengan sesama dan juga alam seisinya. Dan yang ketiga, mempengaruhi hasil. Sikap mental kita menentukan hasil akhir dari apa yang sedang kita hadapi. Yang keempat, mempengaruhi kesehatan. Sikap positif dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Namun, sikap negatif justru menimbulkan stres yang pada akhirnya mengganggu kesehatan. Ingatlah bahwa masalah yang sedang kamu hadapi saat ini bisa jadi adalah peluang yang menunggumu untuk berani berjuang. Orang pesimis akan menyulitkan peluangnya, sedangkan orang optimis akan memanfaatkan peluang dari kesulitannya. Jadi, tentukanlah sikapmu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya.